Terima kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 806. Racunnya sudah lama ada di tubuhnya, ini racun yang sangat aneh. Racun ini akan menghancurkan hidupnya sedikit demi sedikit. Semua mesin yang digunakan dokter barat tidak akan bisa mendeteksi apapun. Bahkan, saya hanya bisa menggunakan obatku untuk mengobati melalui kulitnya, sedikit demi sedikit, dan perlahan-lahan akan mengeluarkan racunnya. Jelas, tidak ada solusi jangka pendek untuk penyakit ini. Jack menjelaskan, tersenyum tipis. Jika apa yang Anda katakan tentang ayahku, yang telah memberikan racun itu memang benar, apa yang harus kita lakukan? Dia pasti akan terus memberikan racun itu. Ketakutan melanda Melinda begitu dia memikirkannya. Uhuk-uhuk. Pada saat ini, tuan tua itu tiba-tiba meludahkan seteguk darah beracun, dan dia mendapatkan kembali kemampuannya untuk berbicara. Dia sangat lemah. Ketika dia berbicara, suaranya keras dan serak. Bajingan yang tidak tahu berterima kasih. Si tolol yang tidak berguna, pengkhianat, pembohong. Aku benar-benar ingin mencekiknya, dengan kedua tanganku sendiri. Kakek, kamu bisa bicara sekarang. Katakan padaku, mengapa ayah meracunimu? Melinda langsung bertanya. Babi yang tidak tahu berterima kasih. Aku menasihatinya untuk berhenti melakukan bisnis yang tidak baik, berhenti melakukan segala macam perbuatan yang mengerikan. Dia pasti telah meracuniku secara diam-diam. Tuan tua mengatupkan giginya. Sekumpulan asap praktis mengepul dari telinganya karena marah. Bisakah Anda memberitahu saya semuanya, Tuan? Jack bertanya, menatap pria tua itu. Mereka datang ke sini untuk alasan lain juga. Mereka akan melakukan transaksi dengan sekelompok orang di sini, foto yang diambil secara rahasia, dan hal-hal lain semacam itu. Selain itu, Green Sky Hall telah menculik banyak wanita muda, dan mereka akan menyelundupkannya ke Amerika. Orang tua itu memandang Jack, senyum kecut memutar bibirnya. Kenapa aku memberitahumu semua ini? Lagi pula, tidak ada gunanya untuk memberitahumu. Anakku tidak punya hati nurani, atau penyesalan atas apa yang telah dia lakukan. Tentu saja, Green Sky Hall akan terus menjalankan bisnis ini. Tetapi saya tidak pernah berpikir, mereka akan menculik wanita muda, untuk dikirim ke Amerika. Jack mengepalkan tinjunya, ketika dia mendengar apa yang dikatakan tuan tua itu. Mereka akan melakukan transaksi besok, kan? Aku akan memastikan untuk memusnahkan mereka semua. Setelah dia mengatakan itu, dia memandang tuan tua itu dan berbicara, istirahatlah dan pulihlah dengan tenang, Tuan. Anda akan menjadi lebih baik dalam 1 bulan. Adapun putra Anda, dia memang pantas mati. Jika dia memutuskan untuk melakukan perdagangan besok, dia pasti akan mati. Dan apa maksudmu dengan itu? Tuan tua itu menatap Jack, kebingungan memenuhi tatapannya. Apakah anak muda ini bukan hanya sekedar dokter? Kecuali, dia menyembunyikan semacam identitas rahasia yang menakutkan. Anda tidak akan menyalahkan saya, kan, Tuan? Jika saya membunuh anak tertua Anda. Jack mengajukan pertanyaan, bukannya menjawab pertanyaan itu. Tuan tua itu terdiam selama beberapa detik. Namun pada akhirnya, dia berkata, dia telah menggali kuburnya sendiri, jika dia tetap melakukan bisnis kotor itu. Tapi, dia membawa beberapa petarung yang terampil ke sini. Aku khawatir, akan cukup sulit bagimu untuk membunuhnya. Selanjutnya, Green Sky Hall sangat kuat di sini. Jadi, saya pikir ada kemungkinan besar Anda akan mati, jika Anda berani ikut campur tentang masalah ini. Tidak perlu khawatir tentang itu, Tuan. Jack menyimpan jarumnya. Saya harap Anda akan segera pulih, dan menjalani sisa hari Anda dalam damai, dengan cucu Anda. Begitu saya membuka pintu, saya harap Anda berdua akan berpura-pura, tidak pernah mendengar apapun yang saya katakan. Jangan khawatir. Lagi pula, aku tidak punya putra lagi. Jelas, tuan tua itu tidak lagi peduli dengan putra tertuanya. Dia telah mencoba untuk menghentikan putranya, agar tidak melanjutkan bisnis di jalan yang salah, tetapi dia tidak pernah menyangka putranya akan mencoba untuk membunuhnya. Ini menyebabkan gejolak kemarahan, yang mengaum di dalam dirinya. Setelah tuan tua mengucapkan kalimat terakhir, suaranya berangsur-angsur menjadi lebih serak, dan segera dia kembali tidak bisa berbicara lagi. Sementara itu, Jack merenung sejenak, lalu dia membawa Melinda ke balkon. Persiapkan dirimu dengan baik, Lawrence dan Jayden adalah orang-orang yang busuk, tapi Irene mungkin wanita yang baik, katanya. Jika mereka benar-benar pergi untuk melakukan transaksi besok, aku akan mengikuti mereka dan membunuh mereka. Bab 807.
Jack berhenti sejenak sebelum melanjutkan, ketika saatnya tiba, jelas Irene tidak akan mampu mengelola properti dan perusahaan Watson, jadi Anda harus bersiap untuk mengambil alih semuanya. Saya memberitahumu semua ini sebelumnya, agar Anda siap secara mental juga. Mata Melinda menjelajahi ruangan setelah mendengar kata-kata Jack, lalu dia menjawab, "Tuan, terima kasih telah mengingatkan saya. Tidak mudah bagi saya untuk mengambil alih seluruh aset keluarga sendirian. Saya juga membenci apa yang mereka lakukan. Setelah saya mengambil alih bisnis keluarga Watson, saya pikir saya akan menjual beberapa aset dan kembali ke Daxia dan memulai beberapa bisnis investasi." Melinda terdiam sejenak lalu melanjutkan, "Kakek Watson sudah lama ingin kembali ke Daxia. Saya yakin dia akan membantu saya dalam mengelola bisnis setelah dia sembuh. Dan, kakek akhirnya bisa menikmati masa senjanya dengan bahagia dan damai di tanah air kita, Daxia. Baguslah kalau begitu." Mata Jack langsung berbinar setelah mendengar rencana Melinda. "Aku suka rencanamu, itu rencana yang brilian. Baiklah, aku akan membuka pintunya sekarang." Saat berikutnya, Jack mengulurkan tangannya dan membuka pintu kamar. Begitu pintu dibuka, Lawrence, Jayden, dan yang lainnya bergegas masuk. "Bagaimana? Apakah kamu berhasil mengetahui jenis racun apa itu? Apakah ada penawarnya?" Ekspresi prihatin tergantung di wajah Lawrence, nadanya gugup. Melinda, yang berdiri di samping Jack, mencibir dingin di dalam hatinya. Jika bukan karena kata-kata kakek Watson sendiri, Lawrence lah yang telah merencanakan untuk membunuhnya, dia akan berpikir Lawrence adalah anak berbakti, yang sangat peduli dengan orang tuanya. Sekarang, kekhawatiran shock yang ditunjukkan pihak lain, jelas mengungkapkan minatnya untuk mengetahui, apakah Jack mampu mengobati Tuan Tua Watson. Wajahnya jelas terlihat gelisah, dia berjuang keras untuk melawan kepanikan, yang membuatnya salah tingkah. Dia takut Jack benar-benar bisa menyembuhkan Tuan Tua Watson. Tidak terlalu yakin. Jack tersenyum kecil sebagai balasannya. "Betulkah?" Wajah Lawrence tenggelam pada kata-katanya, dan hatinya benar-benar panik. Jack lalu menambahkan, "Tapi saya tidak terlalu yakin, saya hanya bisa mencobanya. Saya telah memberikan Melinda resep obat Cina. Tuan Tua Watson perlu mandi dengan obat Cina itu, selama setengah jam setiap hari. Setelah 1 atau 2 bulan, barulah Anda akan menyaksikan efeknya." 1 atau 2 bulan. Lambat sekali. Dokter itu, yang tetap tinggal untuk menyaksikan metode pengobatan Jack, mengejek dengan sinis, "Anda hanya membual, bukan? Anda tahu mereka akan segera meninggalkan Daxia, dan jika obatnya tidak efektif pada Tuan Tua Watson, Anda tidak akan ada hubungannya dengan itu lagi. Dan, mereka tidak akan dapat menghubungimu kembali. Apakah saya benar tentang rencana jahat Anda?" Meskipun demikian, Jack tertawa sebagai balasannya. "Pengobatan Cina cenderung memakan waktu lebih lama untuk melihat hasilnya, aku tidak bisa berkata apa-apa." Ketika Lawrence mendengar bahwa Jack tidak percaya diri dalam merawat Tuan Tua Watson, batu besar di hatinya terangkat dan dia akhirnya bisa bernapas lega. Bocah ini pasti membual tentang keterampilan medis dan pengetahuan pengobatan Cinanya, jadi dia pasti tidak akan bisa menyembuhkan penyakit Tuan Tua Watson. "Terima kasih banyak kalau begitu." Lawrence menangkupkan tinju dengan kedua telapak tangan, memberi hormat dan berterima kasih kepada Jack. Jack tersenyum dengan acuh tak acuh, "Sama-sama. Tuan Tua Watson dan saya sudah ditakdirkan untuk bertemu, dan saya adalah orang yang peduli dengan keadaan orang tua, maka saya akan secara alami menyelamatkannya jika saya bisa. Ayo pergi. Kita pulang dulu." Setelah mengucapkan kata-kata terakhirnya kepada Lawrence, Jack kemudian berbalik ke arah Selena dan Fiona, mendesak mereka untuk segera kembali. "Baiklah, sampai jumpa lagi." Lawrence dengan cepat mengantar Jack dan yang lainnya ke pintu gerbang villa dan melihat mereka pergi. Mobil Jack dan yang lainnya dengan cepat melaju pergi. Para spesialis itu pun juga ikut pergi. "Ayah, apakah menurutmu dia bisa mengobati penyakit kakek?" Jayden berkeringat dalam ketakutan dan kekhawatiran. "Bagaimana jika dia berhasil menyembuhkan kakek? Racun yang aku temukan ini tidak lain adalah unik dan aneh. Sebagian besar dokter di dunia ini mungkin belum pernah mendengarnya. Jadi, saya tidak percaya Pang itu dapat menemukan penawarnya." Lawrence menyeringai dingin. "Besok adalah hari perdagangan, tidak ada yang lebih penting dari itu. Kita akan melanjutkan pembicaraan ini lusa." Bab 808. Di malam hari itu, orang-orang di aula Green Sky Hall akhirnya merasakan sesuatu yang aneh. "Tuan, saya punya kabar buruk. 3 anggota elit klan kita telah menghilang."
Seorang pria parubaya hadir di hadapan Hector Zaborowski dan melaporkan dengan dahi berkerut. Saya mendapat kabar lain, tidak jauh dari kediaman Jack, ada 3 pria yang sedang memotret, ditangkap dan dibunuh olehnya. Saya sangat curiga, ketiganya adalah orang-orang kita. Dan, mereka menabrak menantu angkat dan dibunuh olehnya, bagaimana menurutmu? Apa? Hector bangkit dari kursinya, setelah mendengar berita yang mengejutkan itu. Ada apa dengan orang-orang ini? Aku sudah memberitahu mereka berkali-kali, untuk mengawasi Jack dan berhati-hati, agar tidak tertangkap olehnya. Sekarang apa? Mencoba memamerkan keberanian mereka, dengan merekam gadis-gadis di dekat kediaman Jack. Bukankah mereka mencari kematian? Wajah pria parubaya itu kusam dan gelap. Dia bertanya dengan nada khawatir, Tuan Zaborowski, bajingan itu keras kepala dan impulsif. Dia membunuh orang-orang kita, tanpa berpikir 2 kali. Sudah jelas, kita bukanlah apa-apa di matanya. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, saya tidak khawatir tentang 3 orang yang terbunuh, tetapi yang membuat saya khawatir adalah, Pang itu akan datang kepada kita seperti terakhir kali. Anda telah berjanji kepadanya, Anda tidak akan melanjutkan bisnis ini lagi. Dan, sekarang dia telah mengetahui kita masih melakukannya, aku khawatir dia tidak akan membiarkan kita lolos kali ini. Sudut mulut Hector berkedut tanpa sadar. Kumpulkan semua para petarung elit di sini. Kita harus menghentikannya, untuk datang ke aula kita. Selain itu, aku akan pergi ke kakak laki-lakiku, dan meminta beberapa petarung yang cakap dari aula Kingston Hall, untuk berjaga-jaga di sini. Aku akan mengatakan kepadanya, kita kekurangan tenaga kerja beberapa hari ini. Pria parubaya itu menghela nafas lega, ketika dia mendengar rencana Master Zaborowski. Itu ide yang bagus, Tuan. Jika kita bisa mendapatkan beberapa petarung terbaik dari Kingston Hall, itu akan sangat bagus. Bagaimanapun, Kingston Hall mempekerjakan sekelompok petarung yang baik, dan mereka tidak pernah kekurangan tenaga. Kita harus waspada terhadap bocah gila itu. Katakan hal yang sama kepada semua orang-orang kita. Mereka harus mengubah lokasi mereka jika mereka ingin melanjutkan memotret secara rahasia. Baiklah, kamu boleh pergi sekarang. Hector memberi isyarat kepada pria parubaya itu untuk pergi. Bos besar dari Amerika ada di sini, dan kita akan berdagang dengan mereka besok malam. Kita tidak boleh melakukan kesalahan sekecil apapun saat ini. Pada malam hari, setelah Jack kembali ke rumah, dia menelepon Lana secara diam-diam, memintanya agar Queenie mengamati setiap gerakan keluarga Watson, dan segera melapor kepadanya apabila banyak dari keluarga Watson yang meninggalkan kediaman. Queenie mencicit dalam kebahagiaan, dan dia hampir gila karena kegembiraan, ketika dia mengetahui bahwa Jack, sang prajurit tertinggi, telah memberinya tugas secara pribadi. Ini adalah suatu kehormatan baginya. Terlebih lagi, prajurit tertinggi memerintahkannya untuk mengawasi mereka ke tempat kejadian sebagai pemanasan. Dia takut akan ada banyak ikan yang lolos dari jaring, karena kedua belah pihak akan membawa banyak orang. Keesokan harinya segera datang. Jack, di sisi lain, telah menunggu dengan sabar untuk mendengar berita yang dikirim oleh Queenie. Baru pada malam hari, hampir jam 9 malam, dia menerima telepon dari Queenie, yang memberitahu dia, anak buah Watson telah meninggalkan daerah itu. Sepertinya, mereka berencana untuk pergi ke luar kota. Jack memerintahkan Queenie untuk membuntuti di belakang mereka, dan memberitahukan kepadanya bagaimana pergerakan mereka setiap saat. Dia kemudian menghubungi Lana, dan keduanya menuju ke pinggiran kota bersama. Di sebuah pabrik terbengkalai tidak jauh dari kota, banyak elit dari aula Green Sky Hall berjaga-jaga dan menunggu di sini dengan tenang. Kecuali Hector Zaborowski dari Green Sky Hall, ada lebih dari 400 orang yang sudah berada di sekitar pabrik. Beberapa dari mereka adalah pembunuh bayaran terkemuka, dan sisanya ada beberapa petarung kelas atas yang kuat. Mereka semua berkumpul di sini malam ini. Di belakang mereka, ada sekelompok gadis muda, dan masing-masing dari mereka sangat menakjubkan dan memikat. Para wanita ini, sekitar 100 dari mereka, berjongkok di tanah karena ketakutan. Tubuh mereka gemetaran, dan tidak ada yang berani bergerak 1 inci pun. Gadis-gadis ini berkualitas sangat baik. Orang-orang dari Amerika cukup beruntung kali ini, mereka dapat menikmati wanita yang berkualitas baik kali ini. Penatua Watt tersenyum sumringah. Dan di tangannya, ada sebuah flash drive. Kali ini, kita harus membuat mereka membayar setidaknya $150 juta, kurang dari jumlah itu tidaklah cukup. Semua wanita ini, ditambah dengan foto-foto yang telah kita ambil, itu seharusnya bernilai setidaknya $150 juta. Penatua Castellano menggeram dengan getir.
Dia bersandar pada tongkatnya seperti biasa. Tentu saja. Dua pria besar di belakang Penatua Castellano tertawa terbahak-bahak. Salah satu dari mereka berkata sambil tersenyum, sayangnya, waktu perdagangan kali ini akan singkat. Kalau tidak, ada beberapa gadis di sini yang ingin saya cicipi. Pada saat ini, Lawrence, penguasa keluarga Watson bersama putranya, Jayden, telah tiba di pabrik yang ditinggalkan. Di belakang mereka, ada ratusan anak buah bersamanya. Bab 809. Hahaha. Sudah lama sekali. Penatua Watt tertawa terbahak-bahak saat dia menghadapi pihak lain. Kamu benar, ini sudah lama sekali. Dan kudengar kali ini, kamu memberi kami barang-barang yang berkualitas cukup bagus. Coba aku lihat lebih dekat. Lawrence terkekeh sebagai balasannya. Kualitasnya memang bagus. Dan saat ini, kualitas gadis muda dan cantik seperti ini tidak mudah ditemukan lagi. Beberapa dari kita bahkan pergi ke kota lain untuk menangkapnya. Penatua Watt tertawa lagi dan melanjutkan, perhatikan baik-baik kali ini. Beberapa dari mereka, secantik ratu kecantikan dalam kontes kecantikan, dan Anda bisa mendapatkan banyak dari mereka. Jadi, kali ini master kita telah mengatakan, harga perdagangan harus dinaikkan. Setidaknya, 150 juta dolar untuk semua barang ini. Apa? Biasanya sekitar 100 atau 110 juta dolar. Kalian meminta terlalu banyak kali ini. Wajah Lawrence tenggelam dan menjadi gelap. Tidak. Sama sekali tidak terlalu banyak. Saya percaya, uang yang akan diberikan para wanita ini kepada Anda, akan lebih dari 10 kali lipat dari 150 juta. Penatua Watt, di sisi lain, terkekeh mendengar pernyataan Lawrence. Bagaimana kalau 130 juta dolar? Lawrence membalas dengan harga, setelah memikirkan masalah ini. Wow, Bos Watson, Anda harus menaikkan harganya menjadi 10 miliar dolar, karena Anda orang yang kaya raya. Sebuah suara yang akrab, terdengar entah dari mana saat ini. Dari ambang pintu tidak jauh dari kerumunan, keluarlah sebuah siluet Jack White. Apa-apaan ini? Siapa bajingan ini? Bukankah ada beberapa penjaga di luar? Salah satu pengawal keluarga Watson berseru memekakkan telinga. Para penjaga. Tentu saja, mereka sekarang bersama Grim Reaper. Jack mengangkat bahu dengan acuh tak acuh. Segera, dua siluet lagi di belakang Jack, berjalan keluar dari kegelapan, perlahan-lahan muncul di mata banyak orang. Apa? Tidak mungkin. Itu Lana, Dewi Perang, dan satu lagi, dia sepertinya adalah Ratu Perang. Penatua Castellano dari Green Sky Hall, tersentak karena terkejut, dan rahangnya hampir jatuh ke tanah ketika kedua wanita itu muncul di hadapannya. Kedatangan Jack yang tiba-tiba telah membuat jantungnya berdegup kencang, dan kekhawatiran membasahi seluruh wajahnya. Namun, banyaknya petarung hebat dari keluarga Watson, dan dari pihak mereka, meningkatkan kepercayaan dirinya. Selain itu, Green Sky Hall telah meminjam 3 pembunuh terkemuka dari Kingston Hall. Oleh karena itu, dalam sudut pandangnya, seharusnya tidak ada masalah untuk membunuh Jack. Namun demikian, yang luput dari perhitungannya adalah kedatangan Dewi Perang dan Ratu Perang. Tidak. Apakah kamu mengatakan Dewi Perang dan Ratu Perang ada di sini? Lawrence, dari keluarga Watson sangat ketakutan, sehingga wajahnya langsung memucat. Dia tidak takut pada Jack, tetapi kedatangan dua wanita ini hampir membuat celananya basah. Meskipun mereka membawa bergunung-gunung pejuang yang hebat, mereka tidak akan takut, meskipun jika seorang Raja Perang datang. Tetapi, untuk menghadapi Dewi Perang, yang mereka tidak tahu sedikitpun kekuatan bertarungnya, mereka ketakutan setengah mati. Lagi pula, mereka belum pernah bertarung dengan keberadaan seperti Dewi Perang Lana sebelumnya, meskipun para petarung yang mereka miliki termasuk yang terbaik di dunia. Tuan Watson, Andalah yang mengungkap keberadaan kita, dan menarik mereka ke sini, kan? Wajah Penatua Castellano dan yang lainnya tenggelam dan tumpul, saat dia berbicara dengan suara sedingin es. Bab 810. Aku. Ini jelas bukan aku. Kupikir, kalianlah yang mengungkap keberadaan kita. Pusaran kemarahan berputar di dalam hati Lawrence saat dia menggonggong pada orang-orang dari Green Sky Hall. Kalian telah tinggal di Eastfield begitu lama, pasti orang-orang kalian yang begitu ceroboh, sehingga kalian mengekspos lokasi kita. Penatua Watt dan Penatua Castellano bertukar pandang, keduanya merasa bersalah di dalam hati mereka. Bagaimanapun, Jack bajingan ini telah memperingatkan mereka sebelumnya tentang bisnis kotor mereka. Hanya saja, master mereka berjanji bahwa dia tidak akan melakukan perbuatan seperti itu lagi, tetapi masih memberi perintah untuk melanjutkan perdagangan kotor ini di bawah tanah.
Selain itu, Jack juga telah membunuh 3 orang mereka 3 hari yang lalu. Mereka awalnya berpikir, orang ini akan masuk ke Green Sky Hall dan memberi mereka pelajaran. Namun, mereka tidak pernah berharap dia mengetahui perdagangan mereka malam ini dan benar-benar datang ke sini. Kupikir itu kamu. Lokasi perdagangan kita belum pernah terungkap sebelumnya. Kenapa Jack bisa menemukan kita kali ini? Tidak ada kebetulan seperti itu. Seorang pria dari Green Sky Hall menghadap Watson dan mendengus dingin. Mereka juga menolak untuk disalahkan. Pandangan malu-malu dipertukarkan antara Lawrence dan Jayden, mereka diliputi rasa bersalah. Lagi pula, mereka bertemu dengan Jack tadi malam, dan siapa yang mengira Jack akan mengetahui keberadaan mereka. Dia membawa Dewi Perang dan Ratu Perang bersamanya. Di dalam hati mereka tahu bahwa merekalah yang telah mengekspos lokasinya yang mengarah ke situasi saat ini. Wow, pertunjukan drama paling lucu yang pernah saya saksikan. Apakah menurut Anda ini saatnya untuk berbicara tentang masalah itu? Jack, di sisi lain, mencibir dengan dingin. Tidak masalah siapa yang mengekspos lokasinya, itu tidak penting lagi. Grim Reaper akan datang kepada kalian semua. Siapa kamu? Mengapa kamu mencoba melawan kami? Wajah dingin terpampang di wajah Lawrence saat dia menatap Jack dengan ganas. Apa yang aku katakan, itu tidak penting lagi, kan? Dewi Perang ada di sini bersamaku malam ini, itu berarti malam ini akan menjadi malam terakhirmu di dunia ini. Bunuh mereka semua. Jack melambaikan tangannya, mengirim perintah kepada Lana dan Queenie. Penatua Watt dan Penatua Castellano akhirnya tahu apa itu teror yang sebenarnya. Mereka benar-benar terkejut melihat pemandangan di depan mereka. Jack berteriak kepada Dewi Perang, apalagi dia yang memberi perintah untuk membunuh. Bukankah ini berarti Dewi Perang mendengarkannya? Sial, kita akan melawan mereka. Hanya ada 3 dari mereka, aku tidak percaya dengan jumlah yang kita miliki, kita tidak bisa mengalahkan mereka. Penatua Watt menggertakkan giginya saat dia berteriak ke arah anak buahnya. Wah! Seorang pria besar dan berotot yang dipinjam dari Kingston Hall berjongkok di tanah dan menginjak tanah seperti sumo. Sebuah lubang yang dalam terbentuk di tanah, pria besar itu membuat lubang besar hanya dengan menginjakkan kakinya. Kemudian dia berdiri lagi, dan matanya penuh amarah. Dia menendang ke belakang, melompat ke arah Jack dengan kecepatan kilat. Pergi ke neraka, bajingan. Pria besar itu mengeluarkan raungan yang kejam, dengan tinjunya yang mengepal, dia menyerang ke arah Jack. Adegan itu sangat mengerikan. Sial, kecepatan yang luar biasa. Dia memiliki kecepatan Raja Perang, kurasa. Jack terkejut dengan kecepatan pria besar itu. Dia tidak mengharapkan para elit dari Kingston Hall menjadi sekuat dan menakutkan seperti ini. Jika lawan pria besar ini bukan Jack, mereka pasti tidak akan setara dengannya. Meskipun demikian, Jack mengepalkan tinjunya dengan kuat dan bertabrakan dengan tinju pihak lain secara langsung. Bang, boom, boom. Serangan ganas pria besar itu tiba-tiba berhenti, dan dia terlempar ke belakang beberapa meter jauhnya, menjatuhkan siapapun yang ada di belakang pria besar itu. Momentumnya hanya terhenti setelah dia merobohkan beberapa puluh pria. Pria besar itu menyemburkan seteguk darah, cairan berwarna merah menutupi piltrumnya, dan wajahnya menjadi pucat. Dan, orang-orang yang telah tertabrak olehnya juga ikut terluka parah. Beberapa dari mereka memuntahkan darah seperti pria besar itu. Apa-apaan ini? Seberapa kuatkah dia? Penatua Castellano terbebani oleh ketakutan, warna terkuras dari seluruh wajahnya. Kesadaran akhirnya menghantam kepalanya dengan keras. Terakhir kali, Jack pasti tidak menggunakan kekuatan penuhnya ketika dia bertarung dengannya. Pria ini terlalu kuat, tidak, dia adalah Grim Reaper yang sesungguhnya. Di sisi lain, Lana dan Queenie seperti serigala yang berburu dalam kawanan domba, ganas, gesit, dan cepat. Para petarung yang terkena serangan mereka mati seketika, tanpa mengetahui apa yang telah terjadi.